dari yang tadinya kita punya coach educator hanya 66 akan bertambah di akhir tahun ini menjadi 466 coach educator dalam 2 years only nih kita. Reason kenapa itu mahal itu karena memang minimnya jumlah coach educator dan besarnya negara kita. Berarti kan setelah pengalaman di Indonesia, di luar, sekarang berarti kan punya banyak modal nih. Dan sekarang sudah masuk dalam dalam stakeholder lah. Nah, apa yang sudah dijalani untuk youth development seperti yang Mbak Tisa dijelaskan kan? Ini kan intinya pembangunan pemain kan. Kita tahu Indonesia itu, saya sih meyakini sebagai fans sepak bola, Indonesia itu nggak kekurangan bakat, ya kan? Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita memaksimalkan bakat itu kalau dari sisi Mbak Tisa? Yang pertama dalam 10 tahun terakhir ya, bisa dibilang ya dalam 10 tahun terakhir dari sejak 2015 sampai dengan 2025, kalau kita bandingkan trennya dengan negara lain ya, terutama dalam 2-3 tahun terakhir grafik Indonesia itu mempercepat ya naik gitu. Itu area sistem itu memang kita building the foundation terlebih dahulu. Karena dulu ketika kita suffering dari suspension dari FIFA, ya kan, itu banyak terjadinya ketidakabsahan sertifikasi kepelatihan, perwasitan dan lain sebagainya. Karena federasinya kan nggak ada. Jadi banyak harus kita lakukan redo sistem foundation dan lain sebagainya. Jadi 2017 to 2020 gitu ya, itu tuh memang building 2020 2021 itu memang building fondasinya terus gitu semuanya, sistemnya seperti apa. Karena gimana pun dengan kita buat sistemnya, culture akan mengikuti gitu. Ya, budaya pasti akan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua, step up-nya di kepengurusan Pak Erick Thohir hari ini, beliau sangat menekankan terkait dengan jumlah pelatih ya, peningkatan area jumlah pelatih, jumlah wasit gitu. Itu juga jumlah pelatih itu kan juga tergantung kepada jumlah coach educator namanya, ada di bawahnya lagi. Instruktur pelatih kalau dulu namanya, sekarang namanya coach educator. Jadi coach educatornya dulu yang harus kita tingkatkan, baru kita bisa meningkatkan jumlah pelatih. Nah, tahun ini saja itu PSSI punya program percepatan lah ya, gitu, punya program percepatan dari Pak Erick Thohir. Arahannya adalah untuk benar-benar beliau nggak mau 2 kali, nggak mau 3 kali, maunya lompat gitu arahannya. Jadi kita membuat strategi itu dengan cara memperbanyak coach educator langsung menyebar di daerah-daerah dengan membuka course coach educator kerjasama dengan AFC dan FIFA ya. Dan akhirnya tahun ini dari yang tadinya kita punya coach educator hanya 66 akan bertambah di akhir tahun ini menjadi 466 coach educator dalam 2 years only nih kita penambahan 400-nya gitu ya kira-kira. Nah, jadi abis building foundation, ningkatin jumlah coach educator, baru ningkatin jumlah pelatih. Nah, itu bagian sisi coach education. Sisi satu lagi namanya talent identification program. Ada namanya talent development scheme lah kalau di sepak bola ya. Yang akan ngurusin ini siapa? Ya manusianya datangnya dari sini. Makanya ini harus disiapin dulu. Kalau kita punya programnya terus manusia yang nggak ada, yang mau ngerjain siapa? Ya, jadi kita siapin 2 tahun ininya dulu. Masuk sekarang talent development dan talent identifikasi. Berarti yang kepelatihan fondasi udah kuat. Betul. Berarti masuk gitu, ke sini. Sistemnya masuk yang sini sekarang. Akhirnya jalan beriringan. Pasti ketika kita jalan masuk program talent identifikasi ini, otomatis akan menguatkan dong coaching education-nya, ya kan? Dengan adanya 2 ini jalan, pasti youth development akan berjalan. Karena ujung-ujungnya mereka nanti akan adalah pelaku sebenarnya di klub, di SSB terafiliasi, di kompetisi-kompetisi dan lain sebagainya. Nah, banyak apa yang ingin jadi pelatih ini banyak, Mbak. Cuman terkendala biasanya tuh untuk dapat sertifikasinya tuh mahal. Kalau license D masih murah lah, jutaan 3 juta. Tapi udah B, A itu udah mulai puluhan dan ratusan bahkan ya. Nah, PSSI ngelihat itu seperti apa? Ya, jadi gini, reason kenapa itu mahal itu karena memang minimnya jumlah coach educator dan besarnya negara kita. Jadi cost terbesar itu selalu adanya di logistik. Gitu. That's why kenapa jumlah coach educatornya harus diperbanyak dari sisi bawah yang D. Untuk mendongkrak, kan coach educator ini kan levelnya kan ada D, ada C, ada B, ada A, ada A Pro kan. Nah, mereka tuh punya jenjangnya lah. Setelah jadi D, mereka jadi asistennya yang C. Setelah itu jadi coach educator yang C. Setelah itu jadi asistennya yang B. Gitu ya, kira-kira gitu jenjangnya. Nah, hari ini yang ada di area ini tuh total di kita tuh cuma punya 12
12. Iya. 12. Jadi sehingga di yang top level itu menjadi mahal karena posisinya tuh adalah logistik yang harus ini memang sulit gitu loh. Jadi hari ini yang harus kita dongkrak. That's why kita sekarang berjalan solusinya. Tapi kan nggak mungkin kita langsung taruh orang di sini kan. Ini kan perlu sertifikasi naik dari bawah. Jadi bottom up. D-nya kita juga permurah karena instrukturnya coach educator sudah banyak. Akhirnya di kepelatihan D itu kita buka juga skema kelasnya weekend ya. Jadi 2-2-2 gitu ya sesuai dengan kurikulumnya sehingga bisa banyak yang partisipasi. Nah dari instruktur ini naik nih ke atas gitu. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan menurut saya pasti biaya akan sangat bisa ditekan sampai dengan 40%. Tapi ada prioritas nggak? Gitu. Misalnya mantan-mantan pemain atau ya mantan-mantan pemain lah terutama atau itu. memang bisa orang yang tidak ada latar belakang sepak bola tapi dia jago di football manager, siapa tahu itu potensial kan Bisa, ada kan? semuanya open. Jadi di dalam kelas itu exactly kenapa kita bikinnya kelas weekend. Supaya orang yang memang masih punya pekerjaan lain atau mungkin mahasiswa atau mungkin apa yang nggak bisa ikut gitu loh. Exactly itu. Exactly itu. Itu seru sebenarnya harus. Iya, karena punya basic-basicnya ya gitu kan. Jadi yang kalau mantan-mantan pemain pasti ada program. Iya, ada program kekhususan yang langsung mantan pemain tim nasional, ya kan, mantan bisa lintas juga ke wasit juga dan lain sebagainya. Itu udah jadi arahan banget tuh dari Pak Erick gitu ke kita yang di area development ya, dari Pak Ketum sudah arahannya seperti itu. Jadi kalau itu pasti sambil berjalan gitu. Jadi dalam waktu 10 tahun ini memang terbagi 2 fase ya gitu, dan memang fase untuk ngebenahin fondasinya ini tuh luar biasa lah menurut saya gitu ya, waktu, kesabaran dan itu yang dilakukan oleh tim PSSI ya gitu. Terdahulu sampai dengan hari ini kita masuk dengan area tadi talent identifikasinya. Iya, kalau kita belajar dari liga-liga top di luar kan, kayak misalnya di La Liga atau di Premier League, ini salah satu yang mengembangkan youth development kan, setiap klub-klub liga ini punya akademi nih. Yeah. Nah ini sekarang perkembangan itu gimana Mbak? Apa semua Hari ini, udah mulai bikin atau masih banyak yang belum punya? Hari ini kan sebagai persyaratan klub licensing mereka wajib punya ya. Yang memang perlu kita awasi, monitor gitu dari sisi PSSI gitu. Dari sisi PSSI-nya sendiri gitu adalah memang implementasi mengenai on quality-nya seperti apa kan gitu. Pelaksanaan standarisasi akademinya itu seperti apa, dari mulai penerapan teknikal bermainnya, kesamaan filosofinya, keberagaman filosofi bermain antar klubnya sendiri, metode latihannya, ini ngomong teknis gitu. Belum lagi supporting sport science, belum lagi ngomongin hygiene, sistem boarding dan lain sebagainya kan gitu ya, belum lagi ngomongin school itu. Tapi kalau dibilang ada, apakah everyone sudah maksimal? Pasti enggak gitu ya, karena kita baru kick off itu kan, pemisahan itu di 2018 ya, ketika usia muda di Indonesia youth development-nya itu sudah punya jenjang, ada yang namanya elite youth, ada yang namanya amatir youth gitu. Hari ini kita masih dalam proses untuk benar-benar memisahkan yang namanya elite youth dengan amatir youth. Karena ini nggak boleh sama gitu. Secara quality hari ini sudah terpisah. Tapi apakah sudah cukup jauh-jauh? Tapi ini harusnya naik bersama nih gitu. Jadi amatir youth quality-nya di bawahnya elite youth di sini. Tapi hari ini ibaratnya kita masih di sini nih. Jadi ini harusnya di sini kan gitu. Ya, jadi ininya dongkrak juga. Naik semua. Ya, naik semua gitu. Dan ini kalau by best practice yang ada di dunia, building ini tuh butuh waktu paling tidak 5-7 tahun. Makanya kenapa di 2018 mungkin anak-anak yang baru mulai gitu ya, karena kan talent itu by rule of thumb-nya dia 10% naiknya itu. Dari satu komunitas kayak kita di kelas lah, ya kan, kelas unggulan nih, ya kan, atau kelas yang bandel. Berapa persen tuh dari anak-anak itu yang kemudian terus-menerus di bagian apa yang dia tekuni. Ya, bukan masalah jadi orang suksesnya, bukan ya, tapi terus-menerus ada di bidang yang dia tekuni. Gitu. Karena kan yang penting konsistensi itu rule of thumb-nya 10% tuh. Jadi memang piramida naik ke atasnya itu. Jadi bawahnya tuh yang amatir youth itu hari ini harusnya jaringannya lebih gede. Nah, hari ini klub di Indonesia itu masih sekitar 700, kalau nggak salah 754 ya, yang bermain suratin amatir seluruh Indonesia. Harusnya kita bisa punya jauh lebih daripada itu gitu. Ya kan? Kalau di EPA itu kan berapa jenjang sekarang? 18 ya?
Iya kan ada 3 jenjang ya. 3 jenjang, gitu. 16, 18, 21 ya. Iya. Oke. Gitu. Ini 10. ngomongin sepak bola pria, youth development-nya, putrinya ya. sistemnya udah oke. Tinggal kita nunggu mentiknya lah, bahasanya gitu kan. Dari tadi proses panjang. Yang banyak orang bertanya-tanya itu bagaimana dengan sepak bola putri. Karena sepak bola putri sekarang udah banyak banget yang nonton. Apalagi beberapa kali timnas main ya. Iya. Walaupun ya masih hasilnya masih turun naik ya, proses lah itu oke lah. Bagaimana nanti development-nya di putri? Jadi hari ini kan memang program atau bisa dibilang fondasi yang sudah ada di area grassroots ini Piala Pertiwi. Ya, jadi dari dulu Piala Pertiwi ada gitu. Tapi untuk membuat masifnya seperti apa, memang baru 2 tahun terakhir ini itu Pak Ketua Umum sangat fokus juga terhadap sepak bola putri, kerjasama dengan Jepang dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya hari ini kami pun disupport dari sisi sponsor untuk di area Piala Pertiwi gitu ya. Itu bisa lebih menggalakkan lagi. Jadi memang stage-nya kalau di sepak bola putri itu di bawahnya development itu adalah partisipasi ya. Participatory phase namanya itu. Jadi berpartisipasi ke dalam olahraga sepak bola dari masyarakat luas amatir. Kayak misalnya gini, mas-mas semua yang ada di sini nih, gitu ya, kameramen ini kan pada main bola juga, berpartisipasi ke dalam recreational sport jatuhnya. Iya, gitu. Nah, recreational sport yang di area sepak bola putrinya itu masih harus dibangun. Karena kalau ininya besar, udah pasti developmentnya akan naik berjalan. dengan sendirinya berjalan. Oh, ini sekarang adalah pemainnya dong berarti betul. ya. Kita jadi harus perbanyak belum kan? banyak kali ya. Iya. Poinnya Nah, bagaimana cara gitu ya? bagaimana cara memperbanyak itu? Ya, kita semua yang ada di stakeholder sepak bola harus membuat wadahnya sebanyak mungkin gitu. Apa wadahnya? Bisa nggak cuma kompetisi ya, bisa workshop, bisa pelatihan ke guru, bisa datang ke sekolah, bisa festival, bisa melalui kurikulum sekolah mungkin nanti kita link, bisa dan berbagai macam gitu. Plus nanti ada kompetisinya. Nah, memang strategi itu kan ada 2 ya, selalu harus jalan bottom up, top down ya. Yang top down-nya tetap harus ada mimpinya gitu. Makanya kita bangun juga timnasnya gitu kan gitu. Jadi kita bangun juga timnasnya. Jadi area timnasnya, area kompetisinya gitu kan nanti kita bangun. Tapi memang problem hari ini itu bukan problem hanya di development, tapi bagian di bawahnya lagi fase partisipasi ini harus jadi, gitu. Intinya harus perbanyak juga pemain sepak bola wanita gitu ya. Harus menarik sebanyak mungkin masyarakat gitu kan. Kalau di luar negeri kan ya, setahu saya beberapa kali lihat tuh kalau yang masih kecil itu main bolanya bareng. Cewek cowok, ya kan? Iya, di bawah 12 tahun kita masih gabung bisa kan? bareng. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan saya nggak tahu nih, saya sih belum pernah masih melihat jarang banget kan? Ada, tapi jarang. Iya. Tapi memang kalau sepak bola putri itu susah gampang ya, karena ini kan masalah culture ya. Culture kita timur bahwa sepak bola itu olahraga pria gitu. Makanya jadi, memang kalau mindset orang tua tuh untuk dorong anak perempuan kita main bola tuh kayak gimana gitu. Masih itulah sulitnya. Ya, makanya kalau saya selalu percaya kita bangun sistemnya, culture will follow system. Coba orang yang sama masuk ke let's say terminal bis yang acak-acakan lah 10 tahun yang lalu. Orang yang sama nih, sama masuk ke terminal 3 Soekarno-Hatta, apa dia nggak behave di terminal 3 Soekarno-Hatta? Behave kan pasti. Padahal orang yang sama. Jadi culture-nya pasti akan follow kita punya sistem gitu. Jadi memang kita harus memikirkan strategi partisipan yang luas lagi. Mungkin nanti masuk ke sekolah, menurut saya luar biasa yang misalnya dilakukan oleh inisiatif dari Milk Life Challenge ya misalnya gitu hari ini atau apa dan lain sebagainya itu karena masuknya tuh benar-benar ke SD dan kami PSSI sangat apresiasi gitu mengenai tentang hal itu karena masuknya memang ke wadah-wadah yang sudah ada sehingga fase partisipan itu orang dibangun dulu kesenangannya gitu. Benar ya. Dari grassroots kan itu recreational football kan harusnya salah satunya kan. Gimana caranya anak saya penyita sepak bola, anak saya wanita, anak saya main bola. Wadahnya di mana nih? Mau main di mana? Main bola di mana? Tapi kalau ada wadahnya sih kan berjalan terus sistem akan naik kan. Betul. Itu. Jadi hari ini kita ada di fase itu gitu. Memang ya namanya kita ya kan harus ada yang ini, ada yang harus cepat kan ada. Orang kan kepengen hasilnya bukan sekarang ya, kemarin kan gitu ya. Jadi ya kita imbangilah dengan seperti apa. Tapi kalau menuju ke arah sana sudah pasti gitu.